sudah dimulai. Saya Dan saya cek cek masih belum ada yang tambah. Oke, masih 3 orang. Oke, nggak apa-apa, kita mulai terlebih dahulu sambil nanti nunggu kalau ada yang masuk saya cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Sebelumnya saya minta maaf, saya belum bisa ke kampus, jadi belum bisa mengadakan offline untuk belajar mengajar di kampus ataupun di kelas. Mohon maaf sebelumnya. Oke, untuk flash malam hari ini tadinya saya mau bikin RPA, cuman pas saya cek untuk pertemuan berikutnya ini ada PLC. Hanya dia masuk. Jadinya saya nggak bikin, tapi saya habisin PLC-nya deh. PLC-nya ada 2 bab, 2 pertemuan. Bentar, ini error. Oke. Nah, PLC ada 2 bab, jadi pertemuan pertama malam hari ini pengenalan PLC. Nah, nanti lanjutannya minggu depan. Lusanya nanti kita belajar RPA lagi. Oke, untuk slide materinya sudah saya poskan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini, dan juga kontrak perkuliahannya. Jadi saya ngasih kembali untuk tugas-tugasnya. Bagi yang belum, segera diposkan di kampus. Masih ada waktu. Tapi kalau misalkan sudah lewat, paling lambat sebelum UAS dimulai, itu tidak ada lagi kompensasinya. Oke, kita mulai. Kalau misalkan suara saya kurang jelas, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Langsung aja interupsi. Oke, apa itu PLC? PLC di dalam dunia otomasi sistem itu sebagai programmable logic control. Nah, tapi kalau di dunia telekomunikasi itu power line carrier. Jadi pembawa data komunikasi dengan melalui kawat kabel tembaga. Dipakai oleh PLN, PT KAI, seperti itu. Nah, di sini untuk dunia otomasi sistem yaitu sebagai programmable logic control, yaitu pengendali logik yang bisa diprogram. Nah, secara umum ini merupakan suatu komputer elektronik yang mudah digunakan untuk di dunia industri khususnya, di mana memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan merek. Untuk secara harfiahnya, menurut Capiel di tahun 1982, ini merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan biasanya digunakan oleh lingkungan industri, di mana memiliki sistem yang menggunakan memori. Jadi di dalam itu ada 2 memori, RAM dan ROM. Untuk RAM, memori yang tidak bisa dihapus dan sudah dibenamkan berupa memori-memori instruksi seperti timer, counter, data memori, dan yang lain. Dan yang kedua ada ROM, di mana bisa dihapus, ditulis, yaitu untuk memprogram si PLC tersebut dengan menggunakan diagram ladder ataupun serial komunikasi atau serial port lewat serial port. Nah, di sini ada 3 komponen untuk PLC, yaitu unit prosesor. Jadi si PLC ini menggunakan mikroprosesor. Nah, ini berbeda dengan semester yang lalu berupa microcontroller. Sudah kita belajar IoT menggunakan Arduino. Nah, ya, kalau mikroprosesor di atasnya mikrocontroller. Kemudian juga ada modul I/O dan juga perangkat pemrograman. Nah, ketiga inilah komponen dibenamkan menjadi satu brand merek yang namanya PLC. PLC sendiri banyak brand mereknya di luaran ya.
Kalau saya sendiri di PT saya menggunakan dua brand, yaitu Cayenne dan Omron. Nah, dulu pas saya zaman kuliah itu banyak yang saya gunakan, contohnya merek Siemens, merek Allen Bradley, Mitsubishi. Cuman pas beriring bekerja, itu sering menggunakan mereknya Omron dan Cayenne. Tapi semua dari berbagai merek itu sama. CPLC itu ada mikroprosesornya, unit I/O-nya, sama perangkat pemrograman. Semuanya sama. Nah, berikut fungsi kerja dari ketiga komponen tersebut, yaitu ada masukkan sensor, di mana nanti masukkan sensornya masuk ke bagian modul I/O. Kemudian ada juga dari modul I/O-nya berupa keluaran output atau keluaran pengendali. Nah, di mana di bagian modul I/O ini nanti akan dikontrol, dimonitor, dan diatur oleh unit prosesor. Dan unit prosesor ini bisa diprogram lewat serial port ataupun diagram ladder. Nah, secara umumnya flow diagram ini diperlebar, di mana semua modul ini membutuhkan catu daya. Nah, catu daya ini ada dua, ada catu daya luar dan catu daya dalam. Nah, catu daya luar ini mengcover semua modul, begitu modul masukan, prosesor, ataupun modul keluaran. Namun di dalam PLC sendiri ada berupa catu daya dalam, di mana catu daya dalam ini di backup atau dapat sumber energi listrik dari catu daya luar, di mana catu daya dalam ini dia akan membackup full untuk prosesornya supaya tidak terjadi drop tegangan seperti itu. Oke. Nah, ini urutan kerja dari gambar diagram blok, di mana sinyal nanti yang akan masuk lewat perangkat masuk ke modul I/O dan diproses oleh prosesor, dan nanti di prosesor juga akan diolah sesuai dengan program yang dibuat. Lalu kemudian nanti ke modul keluaran untuk mengaktifkan perangkat keluarannya. Nah, ini penjelasan dari modul masukan, prosesor, dan juga perangkat keluaran, dan juga dari catu dayanya, di mana ada catu daya dalam dan catu daya luar. Kemudian di PLC ini ada dua sinyal keluaran, yaitu sinyal diskrit dan sinyal analog. Nah, nanti kita bahas minggu berikutnya, minggu depan, di mana nanti akan lebih advance lanjutan tentang dua sinyal tersebut. Nah, secara umumnya sinyal diskrit itu sinyal yang akan menghasilkan dua hasil sinyalnya, yaitu 0 dan 1, atau false atau true, atau low atau high. Nah, seperti itu. Sedangkan sinyal analog, nah sinyalnya ini akan berubah-ubah, di mana dia memiliki range atau memiliki jarak area tertentu. Misalkan batasnya 0 sampai 5, makanya nilainya itu 0 sampai 5. Bisa berubah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, biasanya sinyal analog ini menggunakan dari sensor, begitu sensor temperatur, suhu, sensor tegangan, arus, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, hal yang paling penting di antara PLC yaitu relay. Jadi kalau melihat bentuknya PLC, di dalamnya itu sebenarnya itu terdiri dari berbagai macam relay. Makanya masing-masing PLC ini dengan berbagai tipe itu menunjukkan dari tipe tersebut jumlah I/O-nya, jumlah input dan outputnya. Dimana nanti outputnya ini dan inputnya itu berupa relay. Nah, relay ini biasanya digunakan sebagai komponen yang akan mengimplementasikan logika switching. Nah, dulu di tahun 70-an, relay ini sebagai otak untuk rangkaian pengendali. Nah, waktu zaman itu belum ada PLC, masih berupa relay-relay konvensional dan ukurannya sangat besar.
Nah, setelah muncul yang ada namanya PLC, maka digantikanlah modul modul relay tersebut. Nah, saat itu relaynya masih menggunakan elektromekanis, di mana nanti relay tersebut akan melakukan pergerakan mekanis bila teraliri energi listrik. Nah, secara sederhana relay elektromekanis ini ada dua fungsi didefinisikan ya. Satu sebagai alat atau tool, di mana bisa menggunakan gaya elektromagnetik untuk membuka atau menutup saklar. Kemudian juga sebagai saklar yang dapat digerakkan secara mekanis bila dialiri arus listrik. Nah, secara umum si relay ini mempunyai fungsi. Nah, yaitu yang pertama remote control. Jadi, kayak kemarin kita udah pernah nyoba saat di IoT, itu bisa membuka dan menutup lewat jarak jauh. Nah, itu relaynya sebenarnya relay mekanis. Nah, di mana nanti ya harus dialiri arus listrik, kalau tidak maka tidak bisa bergerak. Kemudian juga ada penguatan daya. Nah, ini biasanya untuk menguatkan arus dan tegangan. Contohnya untuk starter di mobil. Starter di motor ada juga yang sudah menggunakan ECU biasanya ya. Kemudian juga ada pengatur logika kontrol suatu sistem. Contohnya misalkan ada di AC, mesin cuci, ataupun kulkas dan sebagainya. Kebanyakan ada di alat-alat elektronik. Nah, prinsip kerjanya itu seperti apa sih? Prinsip kerjanya relay semuanya sama, baik itu dari relay elektromekanis, elektromagnetik, macam-macam relay, semuanya itu sama, di mana relay terdiri dua komponen, yaitu coil dan kontak. Di mana coil ini merupakan berupa lilitan kawat atau gulungan kawat. Nah, ini juga ada nanti berapa induksinya, ada induktornya. Nanti bisa dihitung seberapa besar induksinya. Di mana nanti gulungan kawat ini akan dialiri arus listrik, maka nanti akan menghasilkan elektromagnetik. Nah, ketika menghasilkan gelombang elektromagnetik ini nanti akan mempengaruhi armatur. Nah, armatur ini untuk menggerakkan kontaknya. Nah, jadi ketika tidak ada listrik, si armatur ini posisinya default. Bisa di normally open ataupun di normally close. Jadi hanya salah satu saja. Kemudian ketika dapat gelombang elektromagnetik, dia akan bergerak untuk ke arah sebaliknya. Kalau di normally open, maka akan normally close. Ataupun posisinya jika di normally close, maka akan ada di normally open. Ya tadi Oke. Nah, ini bentuk contohnya dari prinsip kerja relay. Kemudian, relay sendiri ini mempunyai keuntungan dan kekurangannya ya. Nah, khususnya untuk yang relay elektromekanis. Nah, relay ini yang dari pasaran, di mana dia berupa independen, bukan di dalam PLC. Jadi sendiri relay sendiri. Nah, mulai ini keuntungan yang pertama mudah mengadaptasi berbagai macam tegangan operasi. Nah, contohnya misalkan relay itu seperti apa sih? Bisa buka. Nah, ini kebanyakan relay yang mekanis. Kalau konsepnya sendiri relaynya yang mekanis seperti ini. Nah,
ini memiliki kebaikan dari Omron pasrah. Itu pun ada yang palsunya KW-nya ya, ada yang lebih murah. Dari relay dipalsuin. Nah, relay ini mudah sekali nanti keuntungannya pertama mudah sekali untuk mengadaptasi di berbagai macam tegangan, baik itu tegangan tinggi ataupun tegangan rendah, kemudian tahan terhadap temperatur, kemudian juga mempunyai reliability atau ketahanan yang cukup tinggi, kemudian bisa disambungkan dengan secara independen sendiri-sendiri. Kemudian juga, nah seperti ini. Kemudian juga yang penting di sini itu ada isolasi logamnya, di mana isolasi logam ini diposisikan antara rangkaian kontrol dan juga rangkaian utamanya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk safety, supaya kalau terjadi hubung singkat maka tidak merusak rangkaian utamanya. Seperti itu. Jadi yang akan kebuka si relaynya. Nah, ini contohnya nih. Namun di antara itu semua, nah ini relaynya contohnya. Nah, kalau dari sini nanti bisa digunakan untuk rotator juga. Ada juga kerugiannya. Nah, kerugiannya ini biasanya defaultnya itu normally open, ya terbuka atau tidak terhubung. Nah, ketika kita melakukan mid-drive untuk normally close terhubung, nah itu seringkali terjadi percikan api, apalagi kalau menggunakan arus yang tegangannya tinggi. Kemudian memerlukan tempat yang besar, kemudian juga nanti kalau diaktifkan atau dimatikan juga nanti biasa terdengar bunyi, dan kontaktornya ini terpengaruh oleh adanya debu ya. Jadi kalau misalkan dipasang relay seperti ini, relay mekanik biasanya ditaruh di dalam housingnya. Jadi tertutup supaya tidak ada debu. Nanti kalau misalkan terbuka ada debu ini bisa mempengaruhi isolasi si relay. Jadi si relay sendiri nanti akan lama-lama akan terhambat, terdistorsi oleh yang adanya debu. Kemudian juga ada limitnya, kecepatan untuk membuka dan menutupnya itu ada batasnya. Biasanya sampai 1000 atau sampai 10.000 kali. Seperti itu. Nah, sedangkan PLC sendiri contohnya seperti ini. Nah, PLC banyak ya contohnya, ini dari Omron nih. Nah, Omron juga sama produknya, baik yang di KW-in. Jadi bukan dari Omron yang langsung. Ini kenapa ini nggak bisa dibuka? You don't have permission to access this source. Oke. Nah, ini ada konsepnya SCADA, nanti berupa lewat jarak jauh. SCADA itu Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, ini biasanya kayak gini modelnya. Ini dari Siemens. Nah, ini juga dari Siemens. Ya, kalau ini dari Omron, dibuka nggak? Nah, bisa dibuka. Nah, sebenarnya isinya di dalamnya itu berupa relay. Nah, relay sudah compact, sudah kecil. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas turunan dari relay Polaris. Nah, jadi mana PLC ini berawal dari relay Polaris atau relay yang dipolarisasi, di mana relay ini dapat bekerja dengan energi listrik yang sangat kecil sekali, jadi hemat ya, yaitu energi listriknya yang diperlukan sekitar 0,1 sampai 0,5 miliwatt. Di mana di metode operasinya ini ada beberapa macam. Jadi ada 3, yaitu yang pertama posisi normal tertentu, posisi normal di kedua sisinya, dan posisi normal di tengahnya. Nah, nanti dari ketiga posisi ini nanti ada turunan dari bermacam-macam relay. Nah, posisi normal tertentu, nah ini biasa digunakan di defaultnya si relay.
yang ada di PLC juga di dalam ini, di mana sambungan relay ini nanti akan tetap posisinya yang sama baik sebelum ataupun sesudah diaktifkan. Kemudian bila dialiri energi listrik, nanti akan terjadi medan magnet dan bisa kita drive untuk normally open ataupun normally close. Namun bila tidak dialiri listrik, maka posisi akan kembali ke awal. Begitu awal normally open, ya nanti akan terbuka normally open. Ataupun sebaliknya, kalau di normally close, maka akan tertutup. Seperti itu. Nah, yang kedua, pada posisi normal di kedua sisinya. Nah, di sini nanti turunannya berupa latching relay atau relay mengunci. Jadi kita akan bahas setelah ini. Nah, posisi normal di kedua sisinya, jadi sambungannya ini yang aktif itu tidak tetap ya. Nah, nanti tergantung nanti di posisi terakhirnya seperti apa. Karena ketika di area listrik, maka sambungan kontaknya ini akan bisa drive untuk membuka dan untuk menutup. Kemudian bila tidak di area listrik, maka akan posisi yang terakhir. Misalkan tadinya kita drive untuk menutup, kemudian kita lepas energi listriknya, maka dia tetap akan menutup, tidak akan membuka, karena di posisinya akan mengunci di terakhir. Nah, ini nanti turunannya berupa latching relay. Dan ada yang berikutnya, posisi normal di tengah. Nah, relay ini tidak akan aktif atau tidak ada pun saluran karena proses penyambungnya itu ada di tengah. Jadi ketika di area listrik, maka posisinya akan berubah tergantung dari arah arus yang disambungkan ya. Jadi di sini menggunakan arah arus positif negatif kutubnya. Nah, bila tidak di area listrik, maka akan di tengah. Nah, di sini nanti akan berupa relay reman turunannya. Kenapa? Akan tersimpan elektromagnetik di dalamnya walaupun tidak di area listrik. Seperti itu. Nah, kita awali dari relay yang mengunci tadi atau latching relay, di mana relay ini itu posisinya akan mengunci bila posisi awalnya itu sudah kita drive sebelumnya, kemudian di posisi akhir dia akan melihat posisinya apakah dia mengunci atau tidak. Misalkan diawali normal open terbuka, kita aliri arus listrik, kemudian kita drive untuk menutup normally close. Kemudian kita tarik atau kita putuskan energi listriknya, maka dia akan tetap normally close. Seperti itu. Nah, dan pengunci ini itu menggunakan kerja mekanik. Nah, itu banyak yang digunakan di industri, di rumah, dan sebagainya. Dan yang kedua, yang tadi posisi di tengah yaitu berupa rimnan relay. Nah, ini biasa desainnya khusus, di mana relay ini nanti akan aktif bila terjadi elektromagnetik. Di mana elektromagnetik ini bila di kita area listrik, maka akan menyimpan energinya, walau nanti sumber energinya kita cabut, kita putus, dia akan tetap ada di situ. Nanti bisa hilang nggak? Bisa dihilang nanti dengan beberapa saat atau kita shortkan kakinya positif negatifnya. Nah, ketika ada elektromagnetiknya kita bisa nge-drive berkali-kali, mungkin bisa 2 atau 3 kali kita drive. Nah, tergantung nanti bebannya ya. Biasanya kalau beban mungkin cuma sekali. Dimana nantinya dia akan bisa kita drive, di mana nanti arusnya yang dipakai berupa arus positif untuk normally open dan arus negatif untuk mematikannya. Seperti itu. Dan default yang tadi yang ada posisinya normal itu biasanya menggunakan yang ada di PLC. Nah, posisinya normal ini turunannya bisa dikombinasikan dengan RAM berupa instruksi memori yang ada di dalamnya, yaitu berupa delay. Makanya ada relay tunda waktu, di mana relay tunda waktu ini ada dua, relay tunda waktu hidup, time delay switch on, dan juga relay tunda waktu mati, time delay switch off. Jadi pengertiannya ini dia akan menyambungkan untuk normally open ataupun untuk memutuskan normally close bila waktunya sudah tercapai. Nah, contohnya untuk delay tunda waktu hidup, di delay dulu, delaynya misalkan 5 detik, setelah 5 detik selesai, maka dia akan normally close.
Nah, ataupun untuk mematikan di delay terlebih dahulu, misalkan 5 detik, setelah 5 detiknya tercapai, maka dia akan normally open. Seperti itu. Nah, waktunya sendiri untuk memutuskan atau menyambung itu bisa diatur ya. Bisa lewat pemrograman ataupun lewat dari luar berupa komponen timer. Oke. Nah, ini konsepnya. Jadi si delaynya sendiri ini nanti akan mengetes si saklar. Bentar, kok ini nggak ada. Nah, akan mengetes si saklar, di mana nanti saklar tersebut akan bekerja jika delaynya sudah terpenuhi. Seperti itu. Ini pengertian dari time delay switch on dan juga time delay switch off, di mana semuanya akan selesai, akan bergerak untuk normally open dan normally close sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan yang terakhir ada yang namanya kontaktor. Kontaktor itu relay nggak? Bukan. Kontaktor ya kontaktor sendiri, namun konsepnya sama. Dia sebagai saklar. Nah, kontaktor yang dimaksud ini, kontaktornya ukurannya lebih dari sekedar relay, lebih besar lagi, namun bentuknya nggak sebesar seperti yang relay zaman dahulu. Dan kontaktor ini biasa difungsikan untuk memutus dan menyambungkan arus tegangan tinggi. Nah, khususnya yang AC. Contohnya seperti apa yang ada di rumah-rumah, di mana dia menggunakan meteran listrik dari PLN, arus jala-jala, dan itu ada kontaktor di situ untuk memutus dan menyambungkan arus listrik dari PLN ke rumah-rumah. Nah, contohnya yang kontaktor sendiri itu contohnya kalau di pasaran itu banyak dari merek Siemens, tergantung sih. Nah, seperti ini. Ini bentukannya kalau kontaktor ini yang ada di industri ya. Nah, kalau yang di rumah itu seperti ini kontaktor yang single pass. Nah, jadi kontaktor itu bisa single pass, bisa 3 pass. Kalau di rumah itu single pass. Kalau misalkan yang ini ada alatnya 3 pass, khusus ya. Itu harus ditarik lagi kabel baru untuk yang 3 passnya. Ini yang ada di rumah-rumah yang single pass seperti ini. Ini harusnya ada tuasnya, kalau ini secara otomatis nih. Kalau tuasnya ini juga ada tuasnya, bisa manual, otomatis. Kebanyakan kontaktor 3 pass. Dah. Nah, si kontaktor ini bedanya dia bisa mengontrol untuk daya yang tinggi dengan beban yang rendah ataupun daya yang rendah dengan beban yang tinggi. Nah, makanya kalau di rumah-rumah, kalau misalkan di rumah bebannya tinggi, banyak kulkas, AC, mesin cuci, kemudian hidup barengan, sedangkan daya yang diberikan oleh PLN 450 watt, maka akan terputus tuh kontaktornya karena bebannya terlalu tinggi. Nah, di situ bisa diganti, dinaikin daya, diganti kontaktornya dengan arus yang lebih besar gitu. Dan di sini kontaktor banyak yang digunakan, salah satunya seperti itu. Nah, si kontaktor sendiri ini bentar. Wah, kelebihan kelewatan. Nah, kontaktor sendiri ini ada 3 macam. Kontaktor yang pertama itu elektromagnetnya dilindungi. Nah, ini yang dipakai yang ada di rumah-rumah yang sudah meteran listrik dan ada kontaktornya. Kemudian ada kontaktor dengan elektromagnetik inti. Nah, ini biasanya yang ada di industri ataupun di PLN untuk motor 3 pas ataupun single pas, ataupun di gardu-gardu induk. Kemudian ada kontaktor dengan armatur sistem engsel. Nah, ini biasanya di
perangkat elektronik yang di rumah. Salah satunya misalkan contohnya di dispenser. Nah, di situ ada panas, dingin, ataupun hemat energi dan sebagainya. Dan ini keuntungannya, kalau pakai kontaktor itu kita bisa nge-grab dari beban yang tinggi untuk daya yang rendah, ataupun dari daya yang rendah untuk beban yang tinggi bisa digunakan. Kemudian juga terdapat isolasi logam. Untuk sistem safety-nya, bila mana terjadi hubung tingkat, maka akan aman rangkaian utama elektroniknya. Kemudian sedikit perawatannya, jarang sekali malah untuk dirawat. Kalau misalkan udah nggak bisa hidup lagi, biasanya servernya udah aus, udah los, lalu harus diganti. Sudah sering ngejepret, nanti juga harus diganti. Kemudian juga tidak terpengaruh oleh temperatur, baik itu panas ataupun dingin. Nah, kerugiannya satu, mudah sekali aus ya. Jadi jangan sekali untuk sering mematikan atau menghidupkan si kontaktor. Karena mudah sekali aus, kemudian ukurannya biasanya besar, apalagi untuk yang kontaktor 3 pas, berarti kan ada empat inputan, RST sama ground ataupun netral. Dan biasanya akan menimbulkan suara untuk di drive on ataupun off, dan juga kecepatannya terbatas ya, bisa mungkin sampai 100 atau 1000 kali untuk kita coba untuk modus ataupun menyambungkan. Oke, jadi seperti itu untuk pertemuan 13 ini tentang pengenalan PLC. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa lewat WA Group ataupun Japri ataupun lewat email. Nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan tentang PLC lanjutannya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi, bisa klik online di kampus, bisa isi kolom komentar atau klik absen. Dan jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS. Oke, masih belum ada yang masuk, masih 4 orang. Monggo silakan. Halo, suara saya tapi terdengar jelas kan? Dengar Pak. Jelas. Oke. Nah, kayak gini nih kontaktor yang ada yang single pass dan 3 pass. Ada yang single pass nih, ini yang 3 pass. Bapak di PT pakai kontraktor yang kayak gitu Pak? Iya, di PT biasa kebanyakan yang 3 pas. Single pass juga ada. Tergantung nanti kebutuhan si mesin, biasanya mesinnya butuh shortnya itu 3 pas atau single pass. Kalau mesin gede biasanya 3 pas. Misalkan mesin verifikasi, ya itu butuh nanti untuk arus tegangan yang tinggi, nah biasa 3 pas. Tapi kalau misalkan lain metode yang 3 pas, nah kalau buat mesin yang kecil, buat testing, buat hidupin meteran, kalau buat kan bikin meteran listrik, itu cukup ya single pas. Tergantung kebutuhan sih. Nah, ini kayak konsep yang di PT. Enggak ada. Bapak boleh tanya Pak, Bapak kerja di bagian apa Pak? Saya di bagian manufaktur engineering ME. Jadi orang engineering saya. Saya kerja di PT Mikuindo Itron, daerah Egypt, belakang Omron, atau seberangnya PT apa ya belakang Omron itu? Namikoh kalau nggak salah. Dekat SMT lah.
Nah, seperti ini lebih cepatnya. Nah, ini yang 3 pas yang motor buat motor ya, nggak gede-gedein lagi. Jadi nggak gedein ya. Dari ini juga ada untuk belajar simulator PLC. Kalau pengen belajar simulator, kalau PLC sendiri harganya lumayan ya, lebih mahal dibanding Arduino yang jelas. Walaupun semurah-murahnya barang KW, itu lebih mahal dibandingkan Arduino. Nah, tapi kalau mau pakai silakan, biasanya ya kalau saya bawa nih tetap PLC-nya. Nah, seperti ini programnya, ini menggunakan ladder. Nah, biasanya nanti kombinasikan lewat HMI. Nah, HMI ini nanti bisa ke SCADA sistemnya. Mana ya? Oh, kecilin. Nah, ini biasanya Omron nih bentukannya. Jadi kalau dibuka itu kayak gini. Kalau Omron saya pakai CX Programmer, CX1 produknya. Nah, CX1 itu banyak, bisa salah satunya CX Programmer yang saya gunakan untuk memprogram versi Omron. Jadi contoh aplikasi seperti ini versi yang berbayar, jadi saya beli lisensinya. Kalian kebanyakan sih pada krek-krekan kalau di luaran ya. Buat yang baru, contohnya ini no PLC, kemudian di setting untuk device-nya itu bisa pakainya CPIL. Nah, kemudian setting di sini sesuai yang kita beli, misalkan ada produknya Omron, tipenya apa? Ada L, M, ada L10, ini berdasarkan pada low energinya, low, medium, seperti itu. Bisa versinya yang M, model yang default. Kemudian juga ada tambahannya, ada berapa banyak 24 kW, oke, dan ini lewat konektornya apakah USB, SysMac, Ulpas, bisa pakai USB. Sistem juga nanti USB-nya apa nanti lewat jaringan apa enggak, itu dapatnya sama otomatis. Oke, kalau sudah maka akan disiapkan untuk area kerja kita memprogram si PLC-nya, filter PLC Omron. Nah, di sini diawali biasanya untuk normally open. Nah, normally open ada juga namanya apa. Misalkan tadi delaynya ini, nah ini delay nih. Ini untuk delay 1 detik nih. Oke, ini 0,1. Nah, dan bisa kita rubah. Di sini edit bisa sampai 1 second ada nggak ya, coba kita cek. Nah, ini ada 1 second, ini bisa kita hapus. Kemudian bisa kita arahkan nanti outputannya. Nah, ini coil. Nah, bisa arah outputnya misalkan berupa memori biasanya, misalkan 1001. Kemudian bisa kita pakai untuk kita coba jalankan, tapi ini harus terhubung nggak bisa, saya harus terhubung di work online. Oh iya benar, kok nggak bisa, harus terhubung dengan PLC nya. Ada yang simulator, tapi jarang saya coba kita buka yang simulator, bisa nggak ya. CX1 simulator. Kalau bagian coil itu satuan apanya, Pak? 1001. Alamat, oh itu alamatnya. Jadi kalau di PLC itu ini ada alamatnya, mana ya, PLC Omron.
Nah, kayak gini nih. Jadi itu alamatnya si outputannya. Nah, Oh, alamat outputannya. mm-mm. Yang target gitu ya, Pak? Ada yang 1001, 1002, tergantung nanti si PLC-nya berapa. MATLAB juga ada ya, MATLAB Simulink. MATLAB udah saya hapus, karena terlalu berat. Nah, ada sini versi Omron. Simulator versi Omron. Nah, seperti ini. Oh, ini YouTube malah. Iya bener YouTube. Ini YouTube. Nah, ini alamatnya ini. Ini simulasi bersumber dengan CX Programmer CX1. Nah, seperti ini ada 100, 0, 101 alamatnya. Outputnya. Klik simulation work online simulation. Work online simulator. Coba kita buat N. Tadi jadinya jalan, pakai di sini kali. Create new PLC. Oke. PLC-nya CPIL biasanya saya gunain. PLC M. Next. Kemudian IO-nya. Oke. Virtual. Ini pakai Sorola ada PLC-nya. Portnya ada 2. Connect. Oh, ini cuma simulasi buat drivernya doang ini. Nah, itu alamat memorinya. Seperti itu. Berarti pertemuan besok-besok udah nggak ada UiPath lagi, Pak? Ada nanti pertemuan lusa minggu depan bahas PLC bagian yang kedua.
Nah, berupa diagram kayak diagram ladder itu seperti apa, kemudian juga logiknya, dan lusanya nanti kita bikin UiPath RPA. Tadi saya mau bikin RPA lanjutan yang kemarin, mereka kita import Excel ke web. Nah, yang exportnya yang belum, mungkin nanti exportnya. Oke, Pak. Siap. Ini sebenarnya PLC banyak, selain dari si PLC sendiri ada yang namanya SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, biasanya kalau Omron masing-masing merek dia mempunyai aplikasi SCADA-nya sendiri-sendiri. Kalau Omron dia pakai SCADA-nya namanya Intrusion. Kalau si Siemens itu Seven Light. Kalau Alan Beckley, Wonderware, itu tiga yang sering saya gunakan. Seperti itu. Paling jalan ya, bentar kita hapus saja. Ini kan simpel nih, 1 detik, taktuk, taktuk. Simulation ini kali start, jalan. Simulation book, file to ladder engine. Simulation to book. Nah, bisa tuh ini nih, di work online dulu. Kemudian baru nantinya kita download nih. Ini harus pada versi. Harus pakai fisik dan Pak. Iya, ini bisa nih, saya belum pernah nyoba yang ini nih, tapi ini bukunya gagal. Konsep yang terbuka ya, control shift simulation work online. Saya belum pernah nyoba yang simulasi itu. Biasa kalau kayak gini nih, gambar-gambar kayak gini udah ada PLC-nya. Nanti kelihatan, cetak, cetuk. Coba tata pelajari ini simulation. Cek simulator buka konsol. Oh, ini dah. Terus jalanin dulu Pak. Enggak nyambung. Reverse sama forwardnya itu nggak ada settingnya, Pak. Setting reverse forwardnya seperti ini nih. Nah, Iya. ini tuh kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan normally open dan ini normally close. Nanti kalau misalkan di PLC itu kayak gini nih. Ini normally open. Ini kalau misalkan turbo normally close. Nah, ini ada yang open dan ada yang close. Misalkan namanya normally close. Dalam 1 detik lah. Nanti 1 detik dia akan membuka. Ada juga yang membuat rung. Nah, rung ini kalau misalkan kita bikin untuk save holding untuk memory open. Ada 1 menit lah terpilih. Nah, seperti ini. Tuk, 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 tuk. Ini bisa kita rubah juga roomnya, misalkan alamatnya. Di sini kita hapus nih.
dan kita alamatnya sama nih, alamatnya nih 10-1. Jadi ini hidup, ini akan hidup, nah ini nanti akan hidup. Nah, ini normal, namanya scaffolding. Kita lihat simulator versi Omron. Ini coba saya cek cara jalankan simulator versi Omronnya. Saya sendiri belum pernah coba yang simulasi, biasanya langsung. Ini cek programmer versi berapa ini? Cek simulator. Oh, di set terlebih dahulu kayaknya di cek simulator. Oke, namanya CPIL. CPIH aja. CPIH ini 20 DTD. Oke, next, next, finish, yes, connect, jalan. Nah ini udah jalan, kita coba pakai rubah, cancel, saya buat yang baru. No, pakai CPIH setting. Oke, pakai controlling. Oke, 1 detik. Oke, lanjut, tekan alamatnya. Coba bisa nggak nih? Hup, coba jalankan. Enggak juga, simulasinya gagal juga. Udah modern, network address connected. Hitnya 0. Nggak terhubung. Oke, nanti saya cek lagi ya. Nanti insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita nyoba yang simulasi, mudah-mudahan bisa. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada kayaknya, Pak.
Oke, ini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Bisa WA saya Japri atau lewat di grup atau bisa lewat email. Oke, kalau gitu saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan masih online ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.